Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam Mbak Nisa. Pak Abdul, boleh dikonfirmasi berapa tepatnya jumlah karyawan dari 3 perusahaan ya di kawasan industri di Semarang ini yang positif COVID-19 setelah hasil swab keluar? Ya, yang pertama memang perusahaan pertama itu ada sekitar 3 ribuan. Kalau yang perusahaan kedua itu tidak banyak, dia cuma 100 atau hampir 150. Kemudian yang ketiga, perusahaan yang ketiga itu hampir 2.000. Saya ulang, berarti dari perusahaan pertama ada 100 hingga 150, sementara perusahaan kedua mencapai 2.000? Ya, perusahaan pertama yang 2.000. Oke. Sorry, saya ulangi. Perusahaan pertama hampir 3.000. Perusahaan yang kedua 150-an. Yang perusahaan ketiga itu ada 2.000-an. Ini yang reaktif atau yang sudah positif dari hasil swab, Pak? Itu tadi jumlah karyawannya, Mbak. Oh, jumlah karyawan, oke. Yang positif, yang di perusahaan pertama, itu jumlah total ada 38. Kemudian yang perusahaan yang kedua, itu ada 20 yang positif. 20 ya, Pak ya? Ya, sedangkan yang perusahaan yang ketiga ini yang hanya lumayan banyak, sekitar 202. Sekitar 202, artinya ada kemungkinan bahwa masih ada yang belum di tes atau masih menunggu hasil? Ya. Berapa orang Pak yang masih menunggu hasil? Masih ada beberapa, tapi sebagian besar hampir 90% itu sudah kita lakukan swab kemarin, hasilnya jumlah total segitu tadi. Baik, jadi kalau dari perusahaan pertama ada 38, kemudian dari kedua ada 20, dan yang ketiga terbanyak sekitar 202, masih 10% lagi menunggu hasil dari tes swab. Apa yang akan dilakukan untuk memutus mata rantai penularan ini? Mengingat tadi Anda menyebutkan ada banyak sebenarnya karyawan yang bekerja di ketiga perusahaan ini. Ya, tadi sudah disampaikan, mereka di awal kan sudah berjanji untuk mematuhi protokol kesehatan perusahaan. Memang kemarin pada waktu kita melakukan tracing dan tracking, itu dari ketiga-tiganya memang tidak untuk protokol kesehatannya, baik itu pada saat mereka melakukan produksi atau pekerjaan, pada saat dia itu istirahat, semuanya tidak memenuhi untuk protokol kesehatan. Apakah itu physical distancing ya, kemudian keaktifan di dalam memakai masker, ini juga masih rendah sekali. Jadi mereka sebagian besar sudah dirawat di rumah sakit atau masih isolasi mandiri, Pak? Sebagian besar isolasi mandiri karena mereka OTG. Tapi memang ada beberapa, baik itu dari perusahaan pertama, kedua, dan ketiga, itu dilakukan isolasi di rumah dinas wali kota. Oke, kalau terutama untuk yang perusahaan ketiga yang tadi hasil swabnya positif terbanyak di antara ketiga perusahaan, apakah untuk sementara ditutup operasionalnya? Ya, kami memang dari sisi dinas kesehatan hanya memberikan rekomendasi, Mbak. Mau ditutup atau tidak itu nanti tergantung teman-teman dari dinas tenaga kerja atau pihak yang lebih berwenang. Yang kita temukan di lapangan, misalnya protokol kesehatannya tidak dilakukan secara disiplin. Kemudian alur-alur yang kira-kira menjadi tempat atau faktor risiko penularan itu kita gambarkan secara detail untuk kemudian menjadi masukan-masukan yang nanti akan diterapkan di perusahaan tersebut. Kalau memang nanti ada masukan yang akan diberikan kepada perusahaan, kemudian juga sebelumnya tadi kami tampilkan Wali Kota Semarang menyebut akan menagih janji perusahaan, Pak, untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini mengarah kepada dugaan kelalaian dalam penerapan protokol kesehatan atau seperti apa sebenarnya? Jadi gini, misalnya istirahat, tempat untuk melakukan istirahat atau waktu makan, itu jumlah orang dengan luasan tempat makan itu tidak cukup. Apalagi kalau kita bicara meja, itu harusnya kalau misalnya kita face to face itu harus ada barier, itu tidak ada. Ini yang harus kita perbaiki.
Ini yang belum diterapkan ya Pak ya? Betul. Oke, jadi kalau Wali Kota Semarang menyatakan akan bertemu dengan Apindo minggu ini, kapan akan terrealisasi? Hari apa begitu Pak? Secepatnya, Pak. Besok pagi teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja, sebetulnya dari minggu kemarin ketika kita mendapatkan hasil rapid yang reaktif, Mhm. kemudian itu sudah kita sampaikan bahwa ada beberapa perusahaan yang hasil rapidnya karyawan itu cukup lumayan banyak reaktif. Begitu hari kemarin atau pagi tadi hasil jadi, kita sampaikan kepada mereka. Insya Allah besok itu akan disampaikan atau teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja akan meninjau tempat lokasi perusahaan tersebut. Apa sih Pak sanksinya nanti kalau memang terbukti sudah diberi masukan, tapi masih belum juga menerapkan hal-hal tadi yang berakibat pada semakin banyaknya karyawan yang terinfeksi? Ya, kalau sanksi, kalau dari perwal PKM itu kan memang disampaikan di sana. Pertama, ada teguran secara lisan, kemudian tulis, kemudian nanti mungkin akan ditindaklanjuti untuk izin operasional dan bagaimana itu nanti akan disampaikan oleh OPD yang terkait. Oke, Pak Abdul terakhir, jadi kalau sudah ada 3 yang memang melakukan swab dan sudah terdata jumlahnya, apakah ada rencana untuk memeriksa perusahaan-perusahaan lain? Ya, Apakah ada rencana kita untuk memeriksa perusahaan lain, Pak? prinsipnya gini, kita itu prinsipnya itu adalah melakukan tracking atau tracing yang terukur, terencana dan tidak kalau kemarin untuk tempat-tempat umum itu memang kita ada screening massal. Tapi kalau sekarang ini di samping yang sudah terencana dan terstruktur, kita juga misalnya ada kontak erat dari salah satu karyawan atau keluarganya yang kebetulan ada yang positif. Mhm. Jadi ada petunjuk dulu. Begitu Oke, ada petunjuk, pasti kita akan lakukan tracing dan tracking. baik. Terima kasih Pak Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah bergabung bersama Kompas Malam.